Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat seputar Indonesia dimanapun kalian berada. Kesempatan malam ini saya ingin mengungkap fenomena yang aneh, fenomena yang langka di tahun 2023, yaitu 3 dinasti atau bisa dikatakan 3 serangkai dinasti yang bisa membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diantaranya 1, dinasti Makam yang dibin-yahyakan. Itu 1 ya, dinasti Makam atau dinasti Ronsen Makam bin Yahya. Yang kedua, dinasti Cendana. Yang ketiga, dinasti Pak Jokowi. Ya, walaupun sejak tahun 2014 saya ini pendukung Pak Jokowi garis keras. Hampir siang malam selalu adu argumen, adu narasi dengan para kadrun-kadrun yang selalu menyerang keluarga Pak Jokowi. Tetapi dalam kesempatan ini saya mohon maaf, saya sama sekali tidak ada rasa simpati sama Pak Jokowi lagi, apalagi sama anaknya itu. Dengan begitu mudahnya, karena bapaknya seorang presiden, terus besok saya ingin jadi cawapres, langsung dikabulkan. MK saja ditempeleng, langsung oke bung, saya urus, yang penting beres, begitu ya enggak. Ya mohon maaf buat sahabat-sahabat seputar Indonesia, apabila ada yang beda pilihan dalam urusan pilpres, ya kita biasa-biasa saja, oke? Yang penting terkait nasab Ba'alawi serta garong-garong makam, kita satu frekuensi, oke? Kita capres boleh beda pilihan, nggak masalah. Cuman saya sarankan ya, buat apa kita ngomentari atau ikut nimbrung tentang nasab Ba'alawi yang terputus ini, kalau toh ujung-ujungnya di pilpres kita tidak mendukung Pak Ganjar. Ya kita tahulah, di semua capres ini memang ada Habibnya, itu memang ada. Cuman yang lebih banyak itu diantaranya berada di gerbongnya si Imin, yang kedua gerbongnya dinasti politik, yang ketiga yang paling sedikit lah itu ya mungkin gerbongnya Pak Ganjar lah. Jadi ya ini delima juga, tapi inilah faktanya. Cuman kita bisa mengharap itu
mungkin sama Pak Mahfud lah ya, mungkin ada harapan lah apabila beliau itu terpilih menjadi Capres Cawapres 2024. Kita ada harapan lah. Tapi kalau sama dinasti politik ini, apalagi sama si Imin ini, ndak ada harapan lah. Ndak ada harapan pemerintah itu terus mengurusi polemik nasab ini. Kan kita semua tahu, kayak Gus Fuad ya, saya apresiasi lah Gus Fuad sudah melayangkan surat buat presiden. Tapi percayalah, ndak mungkin dibahas, ndak mungkin diurusi. Karena apa? Ya kita tahu sendiri, di dalam pemerintahan ada seorang wali ronsen makam yang berada di dalamnya. Ya ndak mungkin dibahas. Kalau ganti kekuasaan atau ganti kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud itu ada harapan lah. Ya walaupun sedikit lah, ada harapan. Karena apa? Ya kita semua pasti akan minta tolong lah. Setidaknya kalaupun tidak langsung sama Pak Mahfud itu lewat Cak Isla lah. Ya enggak. Cak Isla kan tentang pernasaban ini satu frekuensi. Itu loh maksudnya. Jadi ya terserah lah mau pilih siapa, itu demokrasi. Cuman ya alangkah baiknya lah. Toh kita semua kan tidak suka yang namanya dinasti politik. Karena apa? Tidak mendidik generasi anak muda. Kalau toh bapak saya ibaratnya jadi presiden, terus yang jadi anak seenak-enaknya langsung besok saya cawapres pak, oke, itu nggak baik seperti itu. Apalagi dengan merubah undang-undang, ya hukum dirubah-rubah demi suatu kekuasaan, itu nggak bagus. Demokrasi hancur. Bagaimana demokrasi bisa maju kalau seperti ini? Ya kita lihat saja lah unjuk rasa dari para mahasiswa ini seperti apa. Jadi ya saya mohonlah sama wali ronsen makam ini, kalau memang tidak benar ya memberikan klarifikasi. Jangan dia membisu 1000 bahasa. Malah anak buahnya yang digerakkan untuk membela secara membabi buta. Jadi 3 serangkai dinasti ini bisa membahayakan NKRI. Terutama ini dinasti ronsen makam ya, itu harus segera diusut. Ya saya berharap sih adanya Laskar Sabilillah, Laskar Nusantara, Laskar Alap-Alap Mataram, serta laskar-laskar yang lain lah. Jangan terlalu berharap lah sama pemerintah. Kalau kita ya setidaknya kumpul jadi satu ya, terus minta keadilan lah sama pemerintah setempat atau DPR atau apalah, itu pasti akan dibongkar, akan diselesaikan. Tapi kalau kita seperti ini terus, ya Mbak Alawi ini akan nongkrong saja. Karena apa? Ya mereka kan juga berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk mendekati ya orang-orang atau ulama-ulama yang banyak masanya, akan didekati untuk membela kelompoknya mereka, seperti itu. Jadi kita ini jangan
kalah cepat lah. Seperti itu. Karena apa? Sampai sekarang loh, tuh si wali ronsen makam itu dibilang nggak tahu ya nggak mungkin. Zaman sekarang tidak tahu informasi ya, itu sulit. Ya kan pasti anak buahnya kan pasti memberitahu, wah ini kok di luaran sana seperti ini. Pasti tahu, cuman ya itulah karena satu ya dekat dengan pemerintah, di dalamnya lah, bukan dekat lagi tapi di dalam pemerintah, menjadi Watimpres ya. Yang kedua, banyak muhibin atau Gus yang tidak mau melihat realita tapi membela. Itu yang saya heran. Nah, kayak si Habib Miftah itu ya, saya dulu tuh sangat mengidolakan beliau, tapi setelah melihat ceramahnya Habib Miftah, sama sekali nggak tertarik lah. Karena apa? Lah beliau kan katanya orang hebat ya, banyak pasukannya di mana-mana. Ya tinggal kerahkan lah. Lah kenapa ini Abah difitnah seperti ini? Coba cari tahu kebenarannya, kan harusnya seperti itu. Jangan cuma mendengar dari salah satu pihak. Kedua-duanya itu harus didengarkan. Reaksi masyarakat atau apa yang diomongkan masyarakat itu benar tidak, kan seperti itu. Jangan malah Abah difitnah tapi semakin diangkat derajatnya. Bukan diangkat, sedang dipermalukan iya. Karena apa? Ya karena tidak mau memberikan klarifikasi. Sedangkan isu ini ya, isu pemalsuan makam yang dibaalawikan atau yang dibiayakan, itu semakin membesar, semakin menggelinding. Semakin banyak masyarakat atau ulama-ulama yang empati sama keadaan seperti ini. Jadi ini buat ustadz-ustadz yang sok-sokan membela, didengarkan dulu, cari tahu dari masyarakat setempat, ini benar enggak berita seperti ini. Kan seperti itu. Kita semua tidak ingin gaduh, tapi tolong jangan belokkan sejarah, jangan kaburkan sejarah. Jangan rampok makam-makam sejarah bangsa Indonesia. Untuk apa? Toh besok atau lusa kan mau mati. Lah terus itu makam-makam hasil yang sudah dipalsukan itu buat siapa? Masa iya keturunan kita mau diwarisi makam-makam palsu? Mikirlah. Jadi buat Gus Fuad Leret serta ya kita semua lah ya yang memberikan layangan surat kepada pemerintah atau presiden itu jangan berharap ditanggapi. Tapi kalau sudah ganti pemerintahan tidak tahu. Ya mudah-mudahan sih ada jalan keluarnya lah. Saya pikir itu. Terima kasih. Begitulah pencuri makam-makam orang lain.